semuanya, selamat datang di Positif Podcast Inspiratif. Sebuah ruang berbagi cerita, pengalaman, dan insight pengembangan diri dan seputar organisasi bersama saya, Aisyah. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang dunia organisasi, yaitu dengan strategi pengelolaan, terus penjagaan dan pengkaryaan SDM dalam organisasi. Karena kita tahu bahwa sebaik apapun program kerja itu akan kembali ke anggotanya, kembali ke manusianya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial kita. Gimana kabarnya Coach Puan? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Inspire your life. Oke. Sehat baik. Alhamdulillah sehat. Dia sehat. Tadi dari mana Miss? Dari rumah. Dari rumah. Iya. Kepanasan nggak? Wah sangat hari ini, hari tapi ini? karena hari ini mau bertemu dengan teman-teman podcast. Oh iya di situ ya. Jadi semangatnya sangat membara-bara. Oke, siap. Good. Oke. Halo Coach Puan, terima kasih ya sudah hadir di Sama-sama. Positif Podcast Inspiratif. Oke, mungkin bisa diceritakan, di-spill dulu nih pengalaman Coach Puan di UKM Timet ini. Kok dulu tuh pas maba kok milih Timet sih menjadi number one gitu, Mah? Ya, teman-teman, jadi mau cerita sederhana aja ya. Jadi dulu itu waktu awal-awal jadi mahasiswa, karena aku itu adalah prodinya pendidikan, Yes. otomatis nanti akan jadi seorang guru. Jadi alasan sederhana aku ikut TIMEPS adalah ingin mengembangkan skill public speaking. Oke. Jadi aku lihat tuh UKM, oh nemu TIMEP UKM Training for Motivation and Yeah, Public Speaking. Nah, namanya kan keren banget, ya. nih. Jadi tertarik banget untuk masuk TIMEP gitu. Oke, Aisyah. terus berapa tahun di UKM Timet ini? sampai selesai. Sampai selesai Atau sampai seumur selesai. hidup. Seumur hidup. Iya, Oke. Masya Allah. Dulu di UKM Timet menjabat sebagai apa Miss Puan? Oke, kalau menjabat di tahun pertama karena kita baru masuk ya, itu jadi anggota melalui gerbang yang namanya BLT. Yes. Iya, kita jadi young trainer kan? Young trainer. Kita pernah jadi young trainer? Yes. Oke, setelah itu di tahun kedua kalau nggak salah itu malah masuk di PR media. Public relation. Iya betul sekali. Jadi waktu itu tahun pertama atau kedua gitu di PR. Terus tahun kedua masuk di HRD divisi penjenjangan. Divisi penjenjangan. Ya. Terus di tahun terakhir sebagai pengurus, alhamdulillah diamanahkan sebagai Sekbid HRD. Sekbid HRD. Oke, Ya, keren Masya banget, Masya Allah. Bahkan menjadi sekretaris bidang HRD. Apa sih kesan untuk mengelola sumber daya manusianya dalam organisasi tersebut? Oke, kalau bicara tentang kesan itu sangat banyak sekali ya. Gak ada yang di TIMEP itu yang gak berkesan, Miss. Betul sekali. Tapi kalau kesan di HRD ini adalah bagaimana caranya kita mengelola ribuan mahasiswa yang menggabung di TIMEPS. Tahu kan anggota TIMEPS berapa? 1000 lebih. Iya, 3.000 kan dari 3.000. 3 angkatan itu. Jadi bagaimana kita mengelola anggota TIMEPS yang bukan hanya data saja, tapi juga orangnya sangat random ya. Setiap orang kan memiliki karakteristik yang beda-beda. Jadi cara kita mengelola anggota, terus cara kita mengayomi, menjaga, merawat, dan juga mengembangkan skill yang ada di TIMEPS. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya Miss. Menurut Miss, apa makna pengelolaan sumber daya manusia ini dalam organisasi mahasiswa? Oke, berarti lebih ke makna SDM sendiri ya, Miss ya. Sumber daya manusia, kalau kata orang-orang sih SDM itu adalah jantungnya di organisasi, Miss Aisyah. Betul. Jadi kalau misalnya tidak ada SDM, entah itu organisasinya mau jadi apa gitu lah. Jadi ibarat satu tubuh, SDM itu adalah jantungnya organisasi. Jadi sangat krusial banget, sangat penting banget di dalam organisasi. Bagaimana caranya kita mengelola anggota, merawat, mengayomi, nah ya seperti itu. Oke. Nah, udah nih pengalaman kakak. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi dalam mengelola anggota organisasi? Oke. Kalau kesalahan mungkin kita akan lebih bicara ke ini ya, lebih menjaga sistem penjagaannya. Jadi kita bukan berbicara tentang kesalahan, tapi berbicara tentang cara atau sistem penjagaan.
gitu. Jessica gimana? Di Team Maps itu kan banyak banget ya anggotanya, ribuan. Bahkan sampai saat ini terhitung berapa? 3.000 lebih plus Gitu ya. Jadi cara pengelolaan yang baik dan benar itu seperti apa? Kita itu masih menata sistem tersebut karena setiap tahun kita kan memiliki struggle yang berbeda, memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya HRD ini, SDM ini datang untuk bisa menjadi orang yang nantinya menjaga, mengayomi, terus merawat, nah seperti itu. Jadi sistem pengelolaannya aja yang jadi masalah. Oke. Bukan masalah sih, jadi PR buat kita semua. Oke, bisa dipahami. Ini dulu, Miss. Oh ya, Masya ini juga. Allah. Mau apa, Miss? Mau yang ini, ada yang ini? Iya, ini aja, minum aja ya. Minum dulu ya. Oke. Oke, Miss. Kan tadi nih UKM Team Map ini banyak nih, ribuan, Iya, 3.000 plus. Nah, bagaimana sih cara mengenali tiap karakter anggotanya seperti itu? Oke, karena kita juga sebagai manusia biasa ya, kita tidak bisa merangkul itu ribuan, itu nggak bisa ya. Nah, hebatnya di Team Maps ini adalah dia punya kelas-kelas untuk membina dan merawat. Ya, seperti halnya di penjenjangan pertama ada yang namanya kelas Smart Trainer. Nah, itu kelompok kecil di mana ada anggota dan coachnya. Nah, itu juga salah satu bentuk kita menjaga mereka, merawat mereka. Di penjenjangan kedua ada yang namanya STS. Bisa Syah tahu? Tahu. Iya, STS akselerasi dan STS untuk kelas minatan. Jadi di sini kita diarahkan atau didorong untuk bisa belajar MC, terus apa lagi? Motivasi, Stand up comedy kayak bisa Syah? stand up, Oh iya, stand up comedy, terus ada apa lagi? Dongeng. Outbound, dongeng. Nah, itu salah satu bentuk kita untuk bisa merawat mereka, menjaga mereka. Itu lewat kelas-kelas kecil yang ada di Team. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Kita juga ada kelas coaching namanya. Kita juga ada ini ya, apa namanya? Gathering coaching tadi untuk menjaga ini tadi. Gitu. Jadi ada kelas ST, STS sama kelas coaching. Dulu STS-nya apa, Miss? Kalau saya dulu apa? Tampangnya kayak gini nih, cocoknya ini motivasi. Tapi salah. Iya. Terus apa, Miss? Stand up comedy. Stand up comedy. Enggak dong. Enggak. Kayak kamu. Enggak sih, Iya enggak sih. percaya. Kalau aku dulu MC. Iya, jadi Good. MC. Iya. MC. Oke. Terus setelah itu jadi coach juga. Alhamdulillah. Masya Sampai Allah. tuntas penjenjangan. Oke. Nah, terus tuh Miss, strategi apa sih yang efektif untuk menjaga anggotanya itu tetap aktif, tetap semangat gitu? Oke, kalau berbicara tentang strategi, pasti setiap orang berbeda-beda ya, Mas, ya. Tapi berdasarkan pengalamanku untuk mengelola beribu mahasiswa ini, anggota Team Maps ini, saya menyimpulkan ada yang namanya 3K. Apa tuh? Ya. K yang pertama, K yang pertama adalah kedekatan. Jadi kita itu harus memiliki kedekatan dengan anggota. Minimal lah kita tahu nama, maksimalnya kita tahu kabarnya setiap hari. Jadi kita intens gimana kabarnya, iya. Komunikasi ya. Iya apa? Komunikasi. Iya betul sekali. Nah itu K yang pertama. K yang kedua adalah nungguin ya. Oke. K yang kedua adalah kejelasan. Jadi setiap kita itu harus jelas tugasnya apa. Kita di sini tuh ngapain? Kita di Team Maps ngapain? Berdasarkan bidang ngapain? Berdasarkan kepanitiaan kita ngapain? Berdasarkan itu tadi ya, bidang dan kepanitiaan. Jadi ada job desk yang jelas. Jadi kita tahu tujuan kita di Team Maps itu apa. Gitu, Miss Aisyah. K yang ketiga apa tuh? Asik. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada anggota. Jadi setelah kita dekat, terus kita ada kejelasan job desk, kita juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk bisa mengembangkan skill. Oke. Grow. Bertumbuh. Iya, bertumbuh. Jadi karena di Team Maps ini adalah untuk bukan menangani apa ya?
mewadahi skill public speaking. Jadi kita memberikan kesempatan mereka, memberikan panggung untuk mereka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Itu ada di mungkin kelas peminatan, terus ada di job-job email, terus ada di mungkin lomba-lomba The Pioneer, ya betul sekali, ada The Pioneer, terus ada lagi yang namanya speech contest kan. Nah itu untuk wadah teman-teman belajar atau mengembangkan skill public speaking-nya. Seperti itu Miss Aisyah. Oke, siap. Nah terus tuh bagaimana sih cara menghadapi anggota yang kehilangan motivasi gitu? Aduh, kehilangan motivasi. Kamu sendiri butuh motivasi. pernah ada motivasi banget ya. Terus butuh motivasi. kamu butuh apa tuh? butuh motivasi itu. Motivasi, oke. Dan bingung siapa gitu. Oke, kalau cara mengatasi ini ya, hilang-hilangnya anggota, mungkin dari aku pertama kita harus ya komunikasi kan, ngobrol kan, ya ngajak ngobrol kenapa, bagaimana. Kalau kita udah tahu alasannya, misal alasan itu karena kuliah atau karena misalnya apa, kalau alasan orang-orang lagi hilang itu Karena banyak tugas. iya banyak tugas, kuliah, mungkin keluarga. Nah kita setelah kita mengetahui alasan tersebut, kita kasih solusi yang tepat. Misalnya, oh cara manage waktunya seperti ini, seperti ini. Nah seperti itu nih solusinya. Tetapi kalau misalnya memang ada alasan yang benar-benar tidak bisa digugat, kita ya sudah berdasarkan ketentuan yang ada di organisasi, kan pasti ada yang namanya SP1, SP2, SP3 dan SK kan. Nah itu kita berlakukan di tim. Oke. Biasanya sih yang penyebab paling umum itu anggota organisasi itu paling burnout apa Mas? Burn out. Salah nggak ini pengucapannya? Biar kayak anak zaman sekarang gitu loh. Namanya apa tadi? Burn out. Salah. Atau kayak Burn mana? out. Burn out. Ya itu lebih kita artikan sebagai ini ya, futur ya, atau semangatnya sedang turun. down. Down. Caranya adalah mungkin orang itu sedang berada di titik jenuh. Oke. Ya, bingung arahnya ini mau kemana sih? Ayah ini arahnya kemana sih? Ya. Ya gitu. Jadi kita berada di posisi yang benar-benar jenuh, nggak semangat lagi. Mungkin solusinya adalah dengan sekian banyak pekerjaan yang kita lakukan, termasuk proker-prokernya, termasuk kuliah dan sebagainya, kita itu perlu yang namanya memaknai setiap momennya. Oke. Ya, kita mengambil hikmahnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tidak hanya kita dapat capeknya aja, tapi kita juga memaknai, oh aku habis melakukan ini ya tak dapatkan ini loh, tentang manage waktu, tentang manage organisasi, tentang acara, tentang ini. Setelah aku ikut ini aku bisa berkembang gitu. Jadi kita perlu memaknai setiap hal yang kita lakukan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih semangat, tahu tujuan hidup kita lah, tahu tujuan kita ikut organisasi itu apa. Oke. Oke, selanjutnya Miss. Oke. Ini sambil dimakan Boleh. Karena aku sudah ini. Oke. Monggo, Miss. Nah, terus nih, Ya. bagaimana sih cara menciptakan lingkungan organisasi itu yang positif seperti ini? Oke, cara menciptakan lingkungan organisasi yang positif, Suportif, nyaman, aman, tentram, damai. Nah, semuanya itu. Mandali gitu ya, aman, tentram, terkendali. Cara menciptakan organisasi yang nyaman mungkin ya. Sebenarnya teman-teman, kenyamanan itu kalau teman-teman tidak mendapatkan di suatu organisasi atau suatu tempat, tugas kita adalah satu, menciptakan kenyamanan itu. Oh Iya, tugas kita itu. Jadi kita tidak perlu mencari kenyamanan di seseorang atau suatu organisasi. Tugas kita adalah satu, menciptakan. Nah itu. Kalau lingkungan yang suportif, tentu dari Teammaps ini sangat-sangat suportif ya. Karena di sini mendorong kita untuk berkembang, bisa bereksplor. Kita mau jadi orang yang seperti apa sih, trainer yang seperti apa sih, gitu kan. Bisa jadi MC, motivasi dan sebagainya. Itu akan didukung penuh oleh teman-teman yang ada di Teammaps. Seperti itu, Miss Aisyah. Terus nih Miss, bentuk apresiasi seperti apa sih yang berdampak bagi anggotanya? Kayak apresiasi. Kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman, kalau apresiasi yang sangat bermakna adalah ucapan terima kasih.
ucapan terima kasih, word affirmation. Iya, affirmation. Oke. My love language. Yes, Love language. iya. Jadi ucapan terima kasih, sesederhana terima kasih lah ya, itu akan menjadikan berharga untuk kita setelah kita capek-capek, kita melaksanakan proker ini itu, kita melakukan hal-hal yang mungkin menguras tenaga di tim maps dan sebagainya, kita hanya butuh satu. Terima kasih ya sudah bertahan. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi Oke. sesederhana ucapan terima kasih. Bahkan mungkin kita sering ini ya, ada kegiatan tukar kado. Betul. Iya kan? Nah, menurutku yang paling berharga dari tukar kado adalah bukan kadonya, tapi apa? Kata-katanya. Masya Allah, iya. Tapi kata cintanya, surat cintanya yang Semangat akan, itu. yang akan mengenang di hati kita. Betul. Iya kan? Ya, jadi paling berharga adalah ucapan terima kasih. Minimal ucapan terima kasih, maksimalnya Pajero lah. Gitu Miss Aisyah. Oke, siap. Terus nih, apa arti pengkaryaan anggota menurut Coach Puan ini dalam organisasi? Organisasi yang baik adalah organisasi yang membebaskan untuk kita selalu berkarya. Siap, betul sekali. Iya kan? Jadi kita memilih organisasi yang tepat untuk kita bisa berkarya. Jadi kita memberikan wadah, kita memberikan panggung, kita memberikan ruang untuk teman-teman ini berkarya. Contohnya tadi ikut lomba, skillnya speech contest, terus kita mungkin ada job sebagai MC, motivasi, atau ada job outbound. Nah, itu kan salah satu bentuk cara kita untuk mengkaryakan. Karena di HRD ini tidak luput dengan 3 hal. Betul. Apa? Satu. Oke. Satu adalah kita ada penjenjangan. Penjenjangan ya. Setiap ini kan pasti ada penjenjangannya, prosesnya kan ya. Terus yang kedua yang namanya setelah kita dijenjangkan, pembinaan. Jadi cara kita untuk membina ini ya tadi lewat kelas-kelas kecil kita, ada kelas ST, STS, coaching, dan yang terakhir adalah Pengkaryaan. Setelah kita dijenjangkan, dibina, kita dikaryakan. Gitu. Jadi bisa lah dapat pengalaman di Maps. Oke. Terus nih, program atau pendekatan apa sih yang paling efektif untuk membantu anggota itu berkembang? Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi tempat atau wadah untuk anggota kita berkembang adalah berada di kelas-kelas kecil, ya kan? Di kelas-kelas kecil kita ada kelas ST, kelas STS yang ada 5 tadi, motivasi, MC, outbound, pendongeng, dan stand up comedy, dan yang terakhir ada kelas coaching. Kalau misalnya kelas-kelas ini yang ada di Team Maps bisa berjalan dengan sempurna, insya Allah kita akan berhasil yang namanya memberikan tempat untuk mereka berkembang. Jadi kalau kelas-kelas ini berjalan secara ideal, secara sempurna, insya Allah anggota kita juga mendapatkan apa yang mereka mau. Seperti itu misalnya. Oke. Terus nih, bagaimana menyeimbangkan target organisasi dengan kebutuhan perkembangan anggota? Oke. Cara menyeimbangkan target. Jadi seimbang ya antara target sama kebutuhan perkembangan anggota. Oke. Dilihat dari suatu organisasi pasti tidak luput dengan banyaknya proker yang kita lakukan. Betul. Apalagi di tim Maps kan banyak sekali. ya, banyak sekali untuk proker besar atau proker kecil. Nah, cara menyeimbangkan antara kegiatan kita termasuk proker-proker tadi dengan perkembangan anggota itu mungkin ketika kita melakukan suatu proker, kita itu harus bisa mendapatkan sesuatu di proker tersebut. Contohnya seperti kita ikut di proker Vespa lah. Vespa kan paling gede ya, paling bergengsi. Nah, di proker Vespa ini kita terlibat di isi acara misalnya. Jadi kita bukan hanya dapat capeknya saja di Vespa, mondar-mandir mengurus acara, tapi kita juga bisa menarik. Oh, ternyata cara mengelola organisasi itu seperti ini ya. Caranya membuat random seperti ini ya. Caranya memanage itu seperti itu ya. Gitu. Nah, selain itu juga kita bisa berkembang dengan
melalui kita jadi MC, Oke. kita jadi moderator, kita jadi LO-nya, kita jadi mungkin di situ ada hal-hal yang krusial. Nah, kita kan bisa, kita juga dapat prokernya, kita juga bisa memanage prokernya, tapi kita juga berkembang, ya, mendapatkan hal yang kita inginkan. Jadi bukan hanya dapat Capeknya saja. Ya. Kunci utamanya itu ya. Oke. Kita boleh capek, tapi kita tidak boleh hanya capek Capek saja. saja. Kita harus memaknai setiap hal yang kita lakukan. Asik. Oke. Seperti itu, siap. Miss Aisyah. Oke. Terus nih, pelajaran kepemimpinan terbesar apa sih yang Coach Wan itu bisa dapat dalam mengelola SDM? Kayak pelajaran paling Besar, berharga. berharga ya menjadi HRD itu HRD, sendiri ya, karena kita belajar banyak sekali ya. Kita harus menjadi seorang yang tulus, senyum setiap hari. ya. Terus kita menjadi seorang yang mampu mengetahui karakteristik, ya, cara menangani anggota A seperti apa, anggota B seperti apa, C, D, Z-nya seperti apa. Nah, itu kan salah satu ini ya, pengalaman paling berharga. Padahal kita bukan psikolog ya. Iya, benar. Kita belajar lah. belajar untuk bisa mengelola bagaimana manusianya di dalam organisasi itu. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin pesan apa sih yang kakak ingin sampaikan untuk pengurus mungkin yang ada di luar sana nih, Kalau- yang sedang mengelola Iya. organisasi? Kamu apa emang di HRD? Di T-Maps? Di tim HRD. 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 Bidang apa coba dari Apa? sini? Sedang divisi pembinaan. Loh. Enggak banget ya? Enggak banget. Apa-apa, karya. Yoi. Karya banget Keren deh. banget nih. Oke. Pesan tadi ya. Kalau pesan tentunya banyak banget ya. Semoga teman-teman di kepengurusan saat ini dimudahkan dalam langkahnya, Amin. dilancarkan dalam langkahnya. Ingat, kita harus menjadi manusia yang minimal bahagia, maksimalnya bahagia banget. Oke. Minimal semangat, maksimalnya semangat Semangat banget. Jadi semangat buat teman-teman melanjutkan estafet kebaikan ini. Semoga apa yang kalian lakukan di Tim Maps menjadi hal yang luar biasa nantinya. Seperti itu bisa. Oke, wah banyak sekali insight berharga pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, dari ngobrol ini kita belajar bahwasannya bukan hanya program kerja saja yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana kita merawat, mengembangkan anggotanya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja, Miss. Iya, Wah, terima kasih, Miss Wah, Aisyah. Sehat gitu. selalu. Ya, semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman nih yang dalam organisasi. Amin, ya Allah, Oke, amin. saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di Positif Podcast Inspiratif. Bye bye. Team Inspire Your Life. Assalamualaikum.